Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang rangkaian IoT kami, yaitu remote access kunci pintu berbasis RFID, Blink, dan node MCU ESP8266. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang diampu oleh Bapak Aditya Prapanca STMkom. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Yoga Dwi Nugroho dengan NIM 2005120483. Yang kedua, ada Alfian Rahman Hidayatullah dengan NIM 2005120449. Yang ketiga, ada Ilyas Jafar Alim dengan NIM 2005120451. Dan terakhir, saya sendiri, Rasid 2005120485. Selanjutnya, alat-alat yang kami pakai pada rangkaian ini. Pertama ada gunting, yang kedua double tap, yang ketiga obeng. Selanjutnya komponen-komponen yang kami pakai pada rangkaian ini. Yang pertama ada solenoid lock, yang kedua ada node MCU ESP8266, yang ketiga ada papan breadboard, kemudian yang keempat ada beberapa kabel jumper, selanjutnya yang kelima relay modul 1 channel, kemudian yang keenam DC in female dan 12 volt adaptor, kemudian yang ketujuh RFID MRFC 522. Di sini kami menggunakan skema rangkaian sebagai berikut. Dari skema rangkaian tersebut kami pecah menjadi 3 bagian tabel rangkaian agar mempermudah proses merangkai komponennya nanti. Baik teman-teman, di sini komponennya telah saya rapikan di atas sebuah karton ya seperti ini. Saya menggunakan ini selotip double tip sehingga bisa melengket seperti ini. Di sini ada RFID-nya, terus di sini ESP8266, di sini relay modul, solenoid lock, dan di sini ada DC in female. Di sini ada adaptor 12 volt. Nah, selanjutnya pada proses rangkaian ini saya bagi menjadi 3 sesi ya. Sesi pertama itu kita menghubungkan RFID dengan ESP8266. Selanjutnya sesi kedua kita menghubungkan solenoid lock relay modul dengan DC in female-nya. Terus sesi ketiga kita menghubungkan relay modulnya dengan ESP8266. Baik teman-teman, di sini saya akan memulai untuk rangkaian sesi pertama, yaitu menghubungkan ESP8266 dengan RFID-nya. Baik, untuk rangkaian sesi pertama telah selesai. Selanjutnya, kita akan melakukan pemrograman terlebih dahulu.
Baik teman-teman, tadi kita sudah menghubungkan RFID dengan ESP8266. Sebelum kita lanjut menghubungkan komponen yang lain, sebaiknya kita lakukan pemrograman dulu pada ESP8266-nya agar RFID-nya dapat men-scan kartunya, sehingga kita dapat mengetahui ID dari kartu ini dan tag gantungan ini, sehingga nanti ketika kita membutuhkan kodenya untuk pemrograman selanjutnya, kita tidak perlu melakukan pemrograman untuk mengecek kartu lagi. Jadi sebaiknya kita lakukan sekarang, kemudian nanti kita lanjutkan sesi 2 rangkaian yang menghubungkan rangkaian selanjutnya ini. Baik, kita hubungkan dulu ininya, ESP8266-nya dengan micro USB. Oke, sudah menyala ya, sudah terhubung. Ini juga sudah terhubung. Selanjutnya kita buka Arduino-nya. Nah, ini adalah kode yang akan kita pakai untuk mengecek ID dari kartu dan gantungan. Di sini ID-nya akan keluar dalam bilangan desimal yang dipisahkan dalam 4 indeks yang dibatasi dengan tanda titik 2. Oke, selanjutnya kita upload saja kodenya ke ESP8266-nya. Oke, di sini ESP8266-nya sedang berkedip ya, berarti kodenya sedang diupload. Nah, untuk memantau di sini kita lihat serial monitornya. Nah, di sini sudah menyala ya, sudah menyala biru begini. Selanjutnya kita itu tandanya berarti ESP8266-nya siap dipakai, dan di sini juga menyala berarti RFID-nya siap dipakai. Selanjutnya adalah kita menempel kartu ini untuk mengecek ID-nya. Nah, sudah muncul kartu ID Anda, bla bla bla, itu ada 4 indeks bilangan. Selanjutnya untuk tag-nya kita cek. Oke, sudah muncul. Nah, ini kodenya kita simpan untuk nanti kita gunakan pada coding berikutnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan rangkaian sesi 2. Teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke sesi 2. Tadi kita sudah melakukan pemrograman untuk SP-nya untuk men-scan ya. Baik, di sini rangkaian sesi 2 ini telah selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi ketiga. Nah, selanjutnya ini adalah sesi ketiga. Kita akan menghubungkan relay modul dengan ESP8266. Baik, sesi 3 rangkaian sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pemrograman untuk RFID-nya terhubung ke solenoid lock-nya. Oh ya, sebelum kita langsung coding, sebaiknya kita konfigurasi aplikasi Blink-nya terlebih dahulu. Pertama kita klik New Project. Selanjutnya kita beri nama terserah. Kalau di sini saya beri nama IoT RFID.
Selanjutnya di sini kita pilih hardware-nya Node MCU. Kemudian connection type-nya pilih WiFi. Selanjutnya kita pilih create. Nah, di sini autorisasi tokennya udah dikirim ke email. Kode itu yang akan kita paste nanti dalam codingannya kita, sehingga ESP8266-nya dapat terhubung dengan dapat dikendalikan menggunakan aplikasi Blink-nya. Selanjutnya di sini kita klik di sembarang tempat. Selanjutnya kita pilih tabs. Nah, di sini sudah dibentuk 2 tabs. Selanjutnya kita beri nama, tab 1 kita beri nama monitoring. Kemudian tab 2 kita beri nama remote access. Oke, sudah. Selanjutnya pada tab monitoring kita klik lagi. Kita cari terminal. Kita pilih terminal. Mana terminal? Terminal. Selanjutnya di sini kita konfigurasi. Pinnya kita pilih pin V2 sesuai codingan. Dari sini kita pilih add new line, kita kasih yes. Ini berfungsi agar ketika ada output yang muncul, dia akan otomatis membuat baris baru. Nah, selanjutnya kita pilih remote access. Pada remote access kita tambahkan 3 button. Oke. Kemudian kita sesuaikan ukurannya, terserah. Kalau di sini saya buat seperti ini saja. Nah, di sini kita beri atas nama Rashid. Rashid itu pada codingan ditetapkan pada pin V3, virtual V3. Dan di sini modenya kita ganti ke switch. Oke, selanjutnya buttonnya yang kedua kita buat atas nama Ilyas Jahval. Selanjutnya kita pilih virtual, kita pilih V4. Kemudian kita ganti modenya jadi switch. Oke. Dan terakhir di sini kita buat user umum dengan pin virtualnya V5. Kemudian switch. Nah, setelah seperti ini, maka ini sudah jadi dan siap digunakan. Tinggal tekan play. Nah, selanjutnya ini kita akan bisa melakukan on off seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka konfigurasi Blink-nya telah selesai. Teman-teman, di sini semua komponennya sudah terhubung. Selanjutnya kita akan melakukan proses upload coding yang akan membuat RFID-nya dapat mengakses solenoid lock-nya. Nah, tadi di sini kita sudah mengetahui kode ID untuk kartu dan pin gantungannya ini. Selanjutnya kita akan melakukan codingan. Kita akan mengupload kodenya ke ESP8266. Nah, di sini kodenya sudah saya siapkan dan di sini ID-nya sudah saya sesuaikan. Ini 247, 30, 190, 181. Di sini ada 183, 114, 146, 201. Dan tidak lupa juga di sini kita sesuaikan kode autentikasi aplikasi Blink-nya agar bisa terhubung dengan aplikasinya nanti. Oke, sebelum itu kita hubungkan dulu SP-nya sebelum upload. Oke, semua sudah menyala ya. Di sini relay-nya sudah menyala, di sini RFID-nya sudah nyala. Selanjutnya kita tekan tombol upload. Teman-teman dapat dilihat di sini ESP8266-nya sedang berkedap-kedip, itu menandakan proses upload sedang berjalan.
Nah, di sini ESP8266 ini sudah kedap-kedip, berarti siap digunakan. Mari kita cek ke serial monitor. Kita tekan reset ulang untuk melihat. Nah, di sini sudah terhubung ya. Blink, connecting to Blink Cloud port 80. Nah, di sini sudah terhubung. Ready ping 257 milisecond. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja ESP8266-nya ini dengan RFID-nya melalui Blink. Nah, sekarang saya akan menampilkan cara kerja remote access solenoid lock berbasis RFID dan ESP8266. Nah, di sini setelah mengupload kode tadi, kondisi ESP8266 akan seperti ini. RFID-nya akan menyala seperti ini, ESP8266 akan berkedap-kedip seperti ini, menandakan dia telah terhubung dengan WiFi yang telah kita sesuaikan, dan relay modulnya akan berwarna merah seperti ini, dan solenoid lock-nya akan dalam kondisi terkunci seperti ini. Nah, selanjutnya pada aplikasinya di sini telah terlihat di sini ada terminal untuk melihat siapa saja yang akses, dan kedua di sini ada remote access untuk mengizinkan siapa saja yang boleh mengakses solenoid lock-nya. Nah, di sini untuk user Rashid dan Ilyas Jafal dalam keadaan on, dan di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kerjanya. Ini kartu ini saya beri nama atas Ilyas Jafal, dan kita ke monitoring. Nah, kita menampilkan sini monitoringnya, dan kita tempelkan kartunya di sini. Nah, di situ solenoidnya berfungsi, dan di sini outputnya Ilyas Jafal, menandakan kalau Ilyas tadi mengakses solenoid lock-nya, dan di sini mati lagi karena di codingannya kita memberi waktu hanya sekitar 4 detik saja. Dan selanjutnya pin ini saya beri nama Rashid, dan kalau saya tempelkan dia akan berfungsi juga. Nah, selanjutnya kita akan melakukan fungsi remote access-nya. Di sini saya akan mematikan izin dari Ilyas Jafal sehingga dia nggak bisa mengakses solenoid lock-nya. Di sini saya akan tempelkan, dia nggak berfungsi sama sekali, mau dibolak-balik juga nggak berfungsi karena di sini nggak diizinkan. Nah, di sini atas nama Rashid saya tempelkan. Nah, dia tetap berfungsi karena di sini masih on, dan di sini tertulis sama Rashid. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan juga kami mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.